Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah program komputer. Kali ini kita akan membahas pemrograman dengan menggunakan MATLAB. Target dari kita mengenal MATLAB ini adalah diharapkan Anda mampu mengoperasikan MATLAB dan memahami sejumlah operasi-operasi dasar pada MATLAB. Jadi materinya nanti sekilas tentang MATLAB, kemudian menjalankan MATLAB, mencoba MATLAB dengan jendela komen, kemudian mengenal operator-operator pada MATLAB, mengenal kesalahan-kesalahan perintah, mengatur urutan pengerjaan, menggunakan variabel-variabel, mengenal variabel khusus, menghilangkan tampilan hasil penugasan variabel, mengenal workspace, kemudian kita akan kenal juga tipe data, mengenal bilangan kompleks, mengenal fungsi matematika, kemudian prioritas operator dari MATLAB, dan yang terakhir kita mengakhiri MATLAB ini dengan memahami mengapa kita belajar MATLAB. Sebelum kita bahas semua itu, pertama yang harus kita pahamkan dengan dasar pemrograman MATLAB ini adalah yang pertama, apa itu MATLAB? MATLAB atau Metric Laboratory ini merupakan software aplikasi interaktif untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi atau high level language, maka MATLAB sangat mudah untuk dioperasikan oleh penggunanya. Jadi kalau kita bandingkan seperti mata kuliah yang sebelumnya, bagaimana saya jelaskan menggunakan bahasa C atau C++. Di situ kita harus banyak belajar tentang variabel, tentang mendefinisikan sebuah program. Itu tentu tidak semudah kalau kita menggunakan MATLAB, karena MATLAB ini termasuk bahasa pemrograman yang visual ya. Jadi kita secara visual bisa melihat hasilnya saat itu juga, dan kita nggak perlu repot-repot membuat membuat pendefinisian yang cukup panjang. Semuanya sudah simpel, dan di sini banyak sekali function yang sudah dibuat oleh MATLAB sehingga kita bisa mudah menggunakannya. MATLAB ini banyak digunakan di kalangan industri. Maka kenapa kita belajar software ini atau pemrograman ini? Karena memang ini banyak sekali manfaatnya. Nah, tampilan dari MATLAB itu seperti ini. Ini sudah saya buka. Itu tampilannya seperti ini. Dan kalau kita pengen tahu websitenya, kita bisa ke Google ya. Ini adalah MATLAB website resminya. Kalau pengen buka di sini, ini www.mathworks.com/product/MATLAB.html. Ini kita bisa di sini, bisa download di sini, download free trial di sini. Nah, silakan dicoba. Tapi memang ini membutuhkan spek yang cukup lumayan untuk komputer kita untuk menjalankan program ini. Nanti silahkan dibaca speknya seperti apa di sini, ini bisa dibaca-baca ya. Jadi saya nggak jelaskan ini, nanti kalian bisa baca semua. Sekarang kita langsung coba aja di MATLAB kita. Anggap saja kita sudah install, kita jalankan MATLAB ini ya. Kita jalankan MATLAB ini seperti ini. Yang pertama-tama yang harus kita pahami adalah ini yang sebelah sini ini ya. Jadi yang sebelah sini ini ini adalah untuk menyimpan folder ya.
current folder atau lokasi folder utama yang digunakan untuk menyimpan file-file MATLAB. Itu posisinya di sini. Kemudian kalau kita ke sini, yang yang ke berikutnya adalah di ini nanti juga sering kita gunakan save workspace. Ini kita sebut dengan tool strip ya. Jadi tombol shortcut yang berisi perintah. Salah satu perintahnya itu untuk menyimpan pemrograman kita. Nanti kita simpan di sini. Kemudian yang ketiga adalah di sini ya, ini yang kita pakai ini adalah disebut dengan command window, jendela perintah utama yang dapat digunakan untuk meneruskan kode-kode atau menampilkan warning dan error. Itu di sini ya. Ini enaknya dari MATLAB, kita bisa tampilkan di sini. Istilahnya kita ini orang-orang kita itu di sini. Kemudian yang keempat adalah workspace, itu posisinya nanti di sini. Jadi lokasi variabel yang dulu gunakan dalam kode nanti akan terlihat di sini. Kemudian di bawahnya itu ada command history, rekaman kode yang pernah kita tulis atau perintah-perintah yang sebelumnya pernah kita lakukan itu akan terrekod atau terekam di sini. Itu adalah tampilan dari pada MATLAB. Sekarang sekilas tentang MATLAB tadi sudah saya jelaskan, tapi untuk bisa menjalankan ini silahkan Anda install masing-masing MATLAB-nya ya. Silahkan diinstal. Dan kalau sudah jadi gini, ini saya tambahkan lagi ya. Jadi untuk menangani persoalan-persoalan yang spesifik, ini MATLAB menyediakan sejumlah toolbox. Di antaranya dia bisa kita gunakan sebagai alat atau image processing yang ditujukan secara khusus untuk melakukan pengolahan citra. Sedangkan yang kedua itu bisa untuk signal processing, ditunjukkan untuk untuk menangani pengolahan isyarat ya, atau kita sebut dengan signal processing. Kemudian yang ketiga bisa digunakan untuk neural network atau menyediakan berbagai fungsi yang terkait dengan jaringan saraf tiruan. Ini nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ini kita cukup mengenal dulu. Sekarang mari kita coba MATLAB kita ini. Misalnya saya ingin menghitung 4 atau 5 ditambah 5 tambah 6 akan terhitung 11 ya. Ini langsung 5 tambah 6 ini artinya answer, jawabannya 11. Di sini ketemu answer 11 value-nya. Tadi di sini ya, workspace-nya ini di sini sudah ada. Kemudian kita coba lagi, misalnya 10 dikali 8 80. Mudah. Sekarang kita pengurangan, misalnya 23 dikurangi 7 16 ya, semua seperti ini. Ini adalah contoh-contoh yang sangat mudah Kemudian kalau misalnya kita menulis sesuatu yang salah, hasilnya nggak seperti itu. Contoh ya, misalnya saya menulis 5 ditambah 5 atau tambah 6 A misalnya. Nah ini ada kesalahan ini ya, dan bagusnya ini ada did you mean 5 tambah 6 kali 6 kali A. Kita coba begini, salah juga. Kenapa salah? Karena A, variabel A tidak dikenal, undefined function or variable. Ini kita akan bahas selanjutnya. Jadi ketika kita membuat program nanti, komputer ini atau MATLAB ini sudah menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita lebih mudah untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian yang berikutnya kita cara membersihkan ya. Cara membersihkan, kalau kita mau membersihkan yang workspace kita ini, pakainya clear. Nah, ini akan hilang kan? Tadi di sini kan ada, sekarang hilang. Terus kalau kita ingin membersihkan ini yang command window ini, apa yang kita lakukan? Kita ketik CLC. Ketik
clear, hilang. Data itu akan hilang semua. Itu adalah beberapa contoh ya, contoh yang mudah. Sekarang kita coba perhitungan yang lebih kompleks sedikit ya, misalnya 5 kali 4 ditambah 8 misalnya. Betul nggak kira-kira? Jadi seperti ini ya, yang 5 dikali 4 itu dikerjakan dulu kan begitu. 5 kali 4 20 ditambah dengan 8 28. Jadi tentu kita kalau belajar matematika sudah paham ya, yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu. Ini adalah sebuah contoh. Jadi MATLAB ini sangat mudah untuk menghitung-hitung. Silahkan dicoba-coba ya. Jadi urutan pengerjaannya itu akan seperti itu. Coba sekarang kita balik, misalnya 3 ditambah 4 dikali 2 hasilnya 11. Sama kan? Jadi 4 kali 2 itu 8 ditambah dengan 3. Jadi perkaliannya dikerjakan dulu ya. Urutan pengerjaannya selalu begitu. Jadi itu yang agak sederhana. Sekarang kita lanjut lagi sedikit. Misalnya kita ingin menghitung, anggap saja misalnya 2 ditambah 8, 2 tambah 8 dibagi dengan 1 ditambah 4. Hasilnya ini ya. Jadi 2 dibagi 8 kan 10, dibagi dengan 5 hasilnya 2. Itu untuk kemudian. Sekarang kita akan mencoba menggunakan variabel ya, harga variabel. Misalnya kita ingin membuat variabel secara umum itu sama dengan kita memberikan sebuah nilai. Jadi misalnya nama variabelnya n, berarti awalan variabel harus berupa huruf n misalnya, kemudian diberi nilai apa ya. Kemudian kalau kita ingin menghitung harga, kita membuat variabel harga. Kita menghitung bulan, variabel bulan, dan seterusnya. Dan itu nanti nilainya tergantung kita, tergantung yang memberi. Kita coba yang dari yang paling sederhana. Kalau misalnya saya ingin mencoba menggunakan harga barang, misalnya harga barang sama dengan 100.000. Maka di sini akan langsung terjawab harga barang sama dengan 100.000. Ini harga barang 100.000 ya. Ini adalah contoh harga barang. Sekarang kita coba misalnya menggunakan yang lain, misalnya harga beli sama dengan 10. Nah, sekarang kita hitung. Kita mau menghitung nilainya atau bayarnya ya. Jumlah bayar sama dengan harga barang dikali
jumlah kan, diganti jumlah belinya ya, dikali beli. Benar kan? Jadi tadi 100.000 kali 10 ini hasilnya ya, 1 juta. Ini adalah contoh kita dengan menggunakan variabel. Jadi variabelnya itu tadi yang pertama kita menghitung tanpa variabel, langsung. Ini langsung semuanya langsung. Kemudian yang berikutnya kita mendefinisikan dulu dengan variabel. Misalnya harga barang sama dengan 100.000. Ini harga barang, kemudian beli 10. Kemudian berapa sih jumlah bayarnya? Kita menghitung jumlah bayarnya, bukan lagi kita menghitung angka, tapi kita menghitung dari harga, dari variabel harga barang dikalikan variabel beli, maka ada ini jumlah bayar. Jadi jumlah bayar adalah variabel untuk menampung dari perhitungan harga barang dan harga beli. Saya kira itu ya untuk pengenalan MATLAB kali ini. Silahkan dicoba, diinstal dan dicoba-coba dengan pemrograman yang sederhana dulu. Nanti kita akan sambung ke bab berikutnya atau ke pemrograman yang berikutnya. Terima kasih.